Yang keempat, upaya hukum yang tersedia tidaklah sama dengan upaya hukum pada sengketa tun biasa. Nah, kalau pada sengketa tun biasa kita mengenal ada yang upaya hukum banding kasasi dan bahkan ada upaya hukum luar biasa tentang peninjauan kembali. Ada sengketa khusus yang bahkan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun atas putusan pengadilan tingkat pertama. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, dan pertama sekali nikmat iman dan Islam yang telah ditanamkan dan diucapkan di dalam kita, mudah-mudahan selalu diistiqomahkan Allah sehingga kita bisa menjadi insan yang mulia di sisi Allah, karena kemuliaan di manusia, di mata manusia itu hanya sesuatu hal yang fana belaka. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyafaat kepada beliau, Allah izinkan beliau kelak di yaumil mahsyar untuk memberikan syafaat kepada kita semua, sehingga kita bisa memperoleh pertolongan di hari di mana tidak ada pertolongan dari Allah kecuali pertolongan dari Allah dan dari Rasulnya. Kita kembali lagi bertemu dalam perkuliahan dalam video pembelajaran kali ini tentang peradilan tata usaha negara. Nah, jika pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang subjek dan objek dalam peradilan tata usaha negara, maka pada pertemuan yang kelima dalam perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini, Muhammadiyah Riau tentunya, kita akan membahas tentang sengketa khusus di peradilan tata usaha negara. Nah, jika kita membandingkan dengan sengketa pada umumnya yang diselesaikan melalui peradilan umum, maka peradilan tata usaha negara ini adalah bentuk khusus dari sebuah peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Ada beberapa peradilan khusus yang ada di bawah pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Maksudnya yang pertama adalah peradilan agama, yang kedua ada peradilan tata usaha negara, yang ketiga ada peradilan militer. Nah, dari peradilan-peradilan khusus ini ternyata di dalam peradilan tata usaha negara itu ada lagi sengketa khusus. Nah, maka ada sengketa khusus di dalam khusus, sehingga sesuatu hal yang spesial yang perlu diselesaikan oleh peradilan tata usaha negara ini. Nah, apa bentuk sengketa khusus yang ada di dalam peradilan tata usaha negara? Untuk tidak gagal paham dan tidak gagal penafsiran, sehingga bisa menyampaikan apa yang sebenarnya menurut pengetahuan ilmu hukum, silahkan simak video ini hingga selesai. Jangan di skip, karena di skip berarti ketinggalan informasi atau penyampaian tidak secara komprehensif yang bisa akan sobat atau saudara-saudara sekalian ambil pelajaran dari video yang saya buat ini. Nah, adapun pokok pembahasan atau bahasan pada pertemuan kelima ini adalah tentang sengketa khusus di peradilan tata usaha negara. Itu saya bagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, perbedaan sengketa tun biasa dengan sengketa khusus. Nah, nanti akan ada perbedaan sengketa peradilan tata usaha negara atau sengketa tata usaha negara biasa. Apa perbedaannya dengan
sengketa tata usaha negara secara khusus. Yang kedua, sengketa khusus dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang ketiga, ada sengketa khusus di luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi ada beberapa undang-undang memang secara khusus memiliki pilihan-pilihan dalam penyelesaian sengketa yang ada. Nah, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada sengketa khusus yang diatur di sana yang menjadi domainnya Peradilan Tata Usaha Negara. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan sengketa tun biasa dengan sengketa tun khusus. Nah, perbedaan sengketa tun biasa dengan sengketa tun khusus ini setidaknya dapat dilihat dalam 4 poin perbedaannya. Perbedaan sengketa tun biasa dengan sengketa tun khusus ini bisa dilihat setidaknya dalam 4 poin. Nah, saya akan coba jelaskan secara sederhana melalui video pembelajaran ini apa saja 4 hal atau 4 poin dalam perbedaan sengketa tun khusus dengan sengketa tun biasa. Yang pertama, ada pemeriksaan tun khusus dilakukan tanpa adanya proses dismisal proses atau yang sering kita kenal, di mana sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara, Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dismisal proses. Dismisal proses ini untuk menentukan apakah perkara ini masuk kepada objek sengketa tun atau tidak. Nah, di dismisal proses ini ditentukan sehingga tidak ada lagi di kemudian hari di putusan yang menyatakan ini bukanlah sengketa tun. Maka kalau hal ini yang terjadi dalam suatu perkara sengketa tun dan pada putusan akhir dinyatakan bahwa sengketa tersebut bukan objek sengketa tun, maka kalau menurut penilaian saya, hakim yang menyidangkan atau memeriksa sengketa tersebut tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai apa yang dilakukan atau diamanatkan oleh undang-undang. Karena dismisal proses ini adalah suatu ibarat kita memasuki rumah, untuk pintu depannya itu harus melalui dismisal proses dulu. Maka ketika dismisal proses menyatakan perkara ini lolos dan menjadi objek sengketa tun, maka seharusnya tidak ada suatu putusan sengketa tun yang menyatakan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat bukanlah objek sengketa tun. Patut dipertanyakan ada apa-apanya di situ. Dan hal ini diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tanpa pemeriksaan persiapan. Nah, kalau di dalam sengketa tun biasa kita mengenal adanya pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ini contohnya mencocokkan kembali subjek yang ada di dalam gugatan tersebut. Misalnya yang digugat itu terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati wali kota. Nah, dicocokkan ini bupati wali kota yang mana yang dimaksud, suratnya dicocokkan lagi dengan dipanggil oleh tergugat oleh Peradilan Tata Usaha Negara, ditanyakan lagi benarkah ini dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi subjek atau menjadi tergugat di dalam sengketa tun yang diajukan oleh penggugat. Nah, ini adalah bagian daripada pemeriksaan persiapan. Dan pemeriksaan persiapan ini diatur di dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Maksud saya adalah, saya ulangi, maksudnya adalah pemeriksaan tanpa pemeriksaan persiapan ini diatur di dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, tenggang waktu menggugat atau daluarsa gugatan. Yang berbeda dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Sedangkan dalam sengketa khusus biasanya ditentukan kurang dari 90 hari. Tetapi ditentukan kurang ini tidak ada suatu batasan waktu yang dinyatakan maksimal yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk mengajukan gugatan dalam sengketa tun khusus.
yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang poin ketiga adalah jangka waktu pemeriksaan persidangan atau penyelesaian sengketa terbatas ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Misalnya undang-undang tentang administrasi pemerintahan mengatur tentang penyelesaian sengketa, misalnya kita ambil contoh 60 hari gitu. Bahwa sengketa antara penjabat tata usaha negara dengan pemohon atau penggugat itu harus diselesaikan dalam waktu 60 hari. Maka jangka waktu penyelesaian di peradilan tata usaha negara itu tidak boleh melebihi dari 60 hari tersebut. Nah, ini adalah masalah tentang batas waktu penyelesaian sengketa atau jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang keempat, upaya hukum yang tersedia tidaklah sama dengan upaya hukum pada sengketa tun biasa. Nah, kalau pada sengketa tun biasa kita mengenal ada yang upaya hukum banding kasasi dan bahkan ada upaya hukum luar biasa tentang peninjauan kembali. Ada sengketa khusus yang bahkan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun atas putusan pengadilan tingkat pertama. Artinya ada suatu sengketa khusus yang disidangkan di peradilan tata usaha negara itu dia tidak memiliki upaya hukum. Artinya sengketa tersebut begitu diputus oleh peradilan tata usaha negara tingkat pertama, maka itu adalah putusan final dan terakhir yang mengikat tentunya, karena tidak ada upaya hukum yang bisa diajukan terhadap putusan tersebut. Itu adalah 4 poin perbedaan sengketa tun biasa dengan sengketa tun khusus ya. Selanjutnya ada permohonan pengujian unsur penyalahgunaan. Selanjutnya ada tentang sengketa khusus dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017. Yang pertama adalah permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, ada 2. Yang kedua adalah permohonan fiktif positif. Nah, kita lihat tentang permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang ini. Yang pertama adalah tentu tidak asing lagi di telinga kita atau tidak asing lagi di dalam pandangan kita. Apa yang kita sering lihat di pemberitaan atau kita baca di pemberitaan bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Tetapi yang melakukan penyalahgunaan wewenang itu adalah pejabat tata usaha negara, karena badan itu dia tidak pernah bisa melakukan suatu perbuatan hukum di dalam tanpa ada orang yang berwenang melakukannya atau menggerakkan badan pemerintahan itu sendiri. Nah, maka itu yang menjadi subjek dari penyalahgunaan wewenang ini adalah tentunya pejabat tata usaha negara. Nah, ada beberapa kriteria tentang pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Ini adalah khusus untuk menentukan tentang subjek dan objeknya. Jika hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintahan atau yang kita kenal dengan istilah APIP terdapat kerugian negara yang diperiksa, maka pejabat yang diperiksa tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan atau untuk menguji apakah tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya tersebut terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak. Nah, tidak semata-mata atau tidak serta-merta apa yang dilakukan oleh APIP tersebut menjadi suatu keputusan akhir dari tentang perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat tata usaha negara. Nah, pejabat tersebut dapat mengajukan permohonan pengujian kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, itu jika pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP merekomendasikan atau menemukan istilah penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, bagaimana jika dalam pemeriksaan itu tidak ditemukan penyalahgunaan wewenang? Nah, jika di dalam suatu pemeriksaan APIP atau aparat pengawasan internal pemerintahan itu tidak ditemukan suatu penyalahgunaan wewenang, maka badan yang menaungi, nah sekali lagi, maka badan yang menaungi pejabat tun tersebut dapat mengajukan
ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah memang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Apip tersebut benar, dan apakah memang tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Nah, ini adalah tentang pengajuan atau pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, selanjutnya kita lihat dalam permohonan fiktif positif. Nah, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2017, tepatnya pada pasal 6, itu menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan hanya dapat diajukan 90 hari kalender. Hanya dapat diajukan 90 hari kalender sejak yang pertama, batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan tersebut menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terlampaui. B. Atau setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah batas waktu yang diberikan oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2017. Selanjutnya kita lihat tentang sengketa khusus di luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, di luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini nanti bisa saudara atau sobat-sobat sekalian baca dalam buku, tentunya buku-buku yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara ya. Banyak sekarang literasi yang beredar atau buku-buku yang beredar yang bisa menjadi suatu bahan bacaan atau bahan referensi bagi sobat-sobat atau bagi saudara-saudara sekalian untuk mempelajari tentang peradilan tata usaha negara. Nah, di dalam pembacaan tersebut saya sudah merangkum ada 4 macam atau 4 kriteria sengketa khusus peradilan tata usaha negara di luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama adalah sengketa keterbukaan informasi publik. Nah, ketika ada suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak memberikan suatu informasi yang jelas kepada publik, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tentang atau undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, maka sobat-sobat sekalian atau saudara bisa mengajukan permohonan atau gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, sengketa penetapan lokasi dalam pengadaan tanah. Nah, sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, maka apabila pengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sobat-sobat sekalian atau saudara-saudara bisa mengajukan permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diuji apa yang telah dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Yang ketiga adalah sengketa tata usaha negara pemilihan dalam pemilihan kepala negara. Nah, ini bisa jadi seperti penetapan ya, tentang syarat-syarat calon kepala daerah atau calon kepala daerah yang akan melakukan proses pemilihan kepala daerah. Maka rangkaian administrasi yang dilakukan untuk persyaratan tersebut bisa menjadi suatu sengketa khusus pada Peradilan Tata Usaha Negara di luar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang terakhir ada sengketa tentang proses pemilihan umum. Nah, sedikit supaya kita tidak gagal paham, perlu dibedakan yang menjadi domainnya Mahkamah Konstitusi atau hak atau kompetensi absolutnya Mahkamah Konstitusi adalah tentang sengketa perselisihan hasil pemilu atau pemilihan umum. Sedangkan proses menjelang
proses menjelang dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu itu menjadi domain atau sengketa khusus di peradilan tata usaha negara di luar undang-undang administrasi pemerintahan. Maka saya katakan tadi ada 4 yang perlu atau secara garis besar yang bisa menjadi sengketa khusus di peradilan tata usaha negara. Demikian apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kehidupan kita bersama. Khusus lagi bagi saya yang menyampaikan, mudah-mudahan bisa ada satu pembelajaran yang bisa diambil di dalam video ini. Dan bagi saudara dan sobat-sobat yang menyaksikan video ini, apabila menurut saudara-saudara atau sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya untuk orang banyak, silahkan di-share sebanyak-banyaknya sehingga makin banyak masyarakat kita yang bisa mengetahui tentang hukum, tentang prosedur hukum dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi suatu korban di dalam di dalam penegakan hukum itu sendiri, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Untuk itu silahkan dicari referensi sebagaimana yang saya sampaikan dalam video-video saya yang sebelumnya, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak yang harus diikuti, tetapi bisa dijadikan sebagai suatu referensi pembelajaran. Silahkan dibandingkan atau dicari referensi yang lain, bisa menjadi suatu membuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian terhadap peradilan tata usaha negara. Sekali lagi dalam penyampaian saya, bila ada kesalahan dan kekeliruan, dan saya untuk membandingkan pendapat baik, mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan kurang. Maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum